Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, di hadapan saya ini ada kitab yang meskipun tulisannya sudah untuk cover sambolnya sudah enggak begitu bisa terbaca, tapi kalau di cover dalamnya bisa kita lihat. Ini kitab ini saya beli sudah berapa tahun yang lalu, lebih dari 30 tahun yang lalu, karena 1410 ini 1444, berarti 34 tahun yang lalu kitab ini saya beli. Kitab ini kalau di cover dalam akan kelihatan ini adalah Tharaif wa Nawadir. Ini ada 2 juz kitab Tharaif wa Nawadir min uyuni at-turas al-arabi. Jadi hal-hal yang unik dan hal-hal yang langka dari peninggalan-peninggalan yang berbahasa Arab. Ini kitab yang pertama atau juz yang pertama. Yang menyusun adalah seorang dokter namanya Dr. Naif Mahmud Ma'ruf namanya. Diterbitkan oleh Darun Nafais. Ini cetakan yang pertama, yaitu tahun 1985, dan kitab ini saya beli di tahun 1410 Hijriah. Dari daftar isinya kita melihat hal-hal yang sebetulnya sangat luar biasa, terutama bagi para pemula yang ingin menambah wawasan atau di sini yang ingin menambah pengalaman berbahasa, khususnya menanamkan al-dzauq al-arabi al-asil, di mana dengan membaca kitab ini dan memahaminya menemukan mutiara-mutiara yang selama ini mungkin banyak terpendam di kitab-kitab turas yang besar-besar itu. Ini oleh penyusun dikumpulkan dan diberi disusun secara tematik, mulai dari Lataiful Khulafa wal Umara, ada Tharaiful Qudah wal Fuqaha, ada Nawadirul Bukhala wa as-suqala wa at-tufailiyin, Nawadirul A'rab, Nawadirun Nuhat wal Amsal wal Alghas. Jadi banyak sekali secara tematik disusun. Jadi hal-hal yang guyonan-guyonan di antara para khulafa, ya, para khulafa penguasa wal umara. Jadi nanti hal-hal yang sifatnya unik-unik akan bisa kita lihat. Jadi sisi lain dari khilafah pada masanya, mulai dari Khulafaur Rasyidin, ada khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah. Di antara mereka adalah hal yang lucu-lucu dan hal-hal yang unik-unik yang terjadi. Jadi tidak seserem yang kita bayangkan, bahwa serius itu tidak. Ternyata di antara mereka ada guyonan-guyonan, ada hal-hal yang dapat kita temukan dari sisi-sisi sastra maupun sisi-sisi kemanusiaan yang lain. Ada Tharaiful Qudah wal Fuqaha. Ini hal-hal yang unik di antara para hakim dan para fuqaha, ulama-ulama fikih. Jadi kalau selama ini kita kenal fuqaha dengan keseriusannya dan para qadhi, para hakim dengan keseriusannya, dalam kitab ini kita menemukan bahwa mereka juga manusia. Mereka punya guyonan-guyonan di antara mereka. Bagaimana saat seorang faqih itu jatuh cinta. Aneh memang. Ada yang berkaitan dengan al-bukhala dari jamaknya sakil itu as-suqala
wal tufailiyin. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan orang-orang bakhil yang kita sangat tidak kita duga bahwa orang bakhil itu, seorang yang pelit itu butuh kecerdasan. Nah, ini nanti kita bisa lihat di kitab ini. Banyak masih ada nawadirul a'rab, hal-hal yang aneh yang menjadi budaya orang-orang Badui, orang Arab. Ada nawadirun nuhat wal amsal wal alghas. Ini bagaimana guyonan-guyonan para ahli nahu. Juga ada peribahasa-peribahasa dan juga teka-teki yang sangat-sangat unik. Ada mulahul hamqa wal majanin. Al-hamqa itu orang-orang bodoh, orang-orang yang ahmak, itu orang dungu, wal majanin, dan orang-orang yang gila dari kata majnun. Ini hal yang aneh terjadi di antara mereka. Juga ada khawatirus syu'ara, inspirasi para penyair. Yang tidak lebih uniknya ada taba'un nisa wa akhlaquhun. Perilaku-perilaku atau watak-watak perempuan dan akhlak-akhlak mereka. Bagaimana para penyair melihat perempuan itu dan hal yang unik dalam perempuan dibahas di sini. Ada taba'i'u ya an-nisa, yang berikutnya ada akhbarun nisa ma'ar rijal. Bagaimana kita melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki pada masa itu, pada masa dahulu. Jadi mungkin telah terjadi perubahan-perubahan ya kalau sampai hubungan yang terjadi pada saat ini baik di kalangan Arab maupun di maksudnya Arab Saudi dan sekitarnya. Ada ahwalul jawari wa akhbaruhunna. Nah, ini yang tidak lebih mengasihkan lagi, ada hikayatul asyiqin wa asy'aruhum. Hikayat-hikayat ceritanya tentang para asyik. Asyik itu orang-orang yang dimabuk cinta dan syair-syairnya. Ada ghazalul mahasin wal jamal, bagaimana syair-syair romansa tentang kecantikan-kecantikan perempuan. Dan juga ada ghazalul masyairul ahasis, ada taraif mutawanih yang merupakan campuran dari banyak hal. Jadi kitab ini memang saya baca di tahun 90-an. Ya, tahun 90-an awal atau mulai tahun 88 kira-kira 89 gitu. Ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat menumbuhkan atau membantu saya secara pribadi menumbuhkan zauq atau rasa yang berkaitan dengan merasakan bahasa Arab itu sendiri. Itu kira-kira untuk kitab ini, di mana nanti yang pertama akan kita pilih beberapa tema yang ada di Lataifu al-Khulafa wal Umara, hal-hal yang lucu-lucu atau keindahan-keindahan, kelucuan-kelucuan di antara para khalifah dan para amir yang terjadi pada masa itu. Saya kira itu untuk pengantar, cukup dulu, dan insya Allah pada kesempatan lain atau pesan berikutnya akan kita masuk pada tema-tema yang sangat menarik pada kitab ini. Selamat mengikuti, jangan lupa untuk senantiasa mendapatkan pembaruan atau hal yang baru dari channel ini. Yang belum subscribe bisa di subscribe dan bisa di komen dan share berikutnya, untuk bersama-sama kita mengasah zauq Arabi kita. Zauq al-Arabi, kita harus mengasahnya supaya kita bisa merasakan bahasa Arab yang indah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.